tidak boleh ada transisi yang ambigu, dan syarat keempat adalah harus fully defined. Nah, jadi kalau misalnya ada soal apakah diagram di bawah ini merupakan diagram deterministik finite automata, nah teman-teman ngecek aja 4 itu. Ya, ada initial state, ada final state-nya. Nah, yang ketiga ada ada yang transisi ambigu nggak? Oh, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, langsung cek lagi syarat keempat, yaitu harus fully defined. Nah, kalau ternyata belum fully defined, berarti itu bukan DFA, ya. Berarti bukan DFA. Tapi kalau misalnya terus si soalnya minta kita untuk mengubahnya ke fully defined, dan sama kita dilakukan menjadi fully defined, maka itu disebut dengan DFA. Ya, jadi tolong 4 syarat ini tuh jangan sampai dilupain. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke NFA. Tadi udah disinggung, kalau NFA itu bedanya sama DFA. Si NFA ini dia punya transisi yang ambigu. Ya, jadi dari satu step itu ada 2 transisi, contohnya ini ada 2 transisi 0. 0 bisa ke Q1, bisa juga ke Q0 lagi. Nah, ini kalau udah ada yang ambigu kayak gini, ya udah itu pasti diagram NFA. Ya, jadi cirinya cuma satu kalau NFA itu, adanya transisi yang ambigu. Nah, kalau ada transisi yang ambigu gini, gimana proses membacanya gitu ya, proses membacanya si mesin itu. Nah, caranya adalah mengecek menelusuri setiap kemungkinan. Tapi menelusurinya tuh harus barengan gitu ya, harus barengan. Jadi misalnya ini ada string 00101. Terus kita mulai dari Q0. Nah, ketika head membaca 0 dari Q0 itu kan bisa ada 2 cabang kan ya, bisa ke Q0, bisa juga ke Q1. Ya, bisa ke Q0, bisa ke 1. Nah, ini tuh berbarengan gitu si cabang itu langsung ada berbarengan, langsung muncul cabang 2 kayak gini, Q0, Q1. Terus headnya pindah, jadi membaca 0 lagi. Nah, ada 2 posisi terakhir kita kan ya, posisi terakhirnya ada 2, ada di Q0 sama di Q1. Kalau yang di Q1, ya dia udah otomatis langsung stuck, karena nggak ada transisi 0 dari Q1 tuh. Adanya cuma transisi 1 aja. Transisi 0 nggak ada, ya udah berarti stuck di sini. Nah, sedangkan kalau yang posisi kita tadi di Q0, itu kita bisa melanjutkan ya. Ketika headnya baca 0, jadi ada cabang lagi. Ada yang ke Q0, ada yang ke Q1. Kemudian head berpindah membaca simbol berikutnya, yaitu simbol 1. Nah, dari posisi Q0, kalau membaca 1, itu dia akan balik lagi ke Q0. Nah, sedangkan dari posisi Q1, ketika head membaca 1, itu bisa pindah ke Q2. Ya, sini. Lalu headnya pindah lagi jadi membaca simbol 0. Nah, kalau posisi yang Q2, itu kan kalau baca 0 nggak ada transisinya ya, jadi stuck lagi di sini, udah error di sini. Tapi kalau yang dari Q0 itu bisa ada 2 cabang ya, bisa ke Q0, bisa juga ke Q1. Headnya pindah lagi sekarang, jadi membaca simbol 1. Nah, posisi Q0 kalau membaca 1, pindah ke Q0 lagi. Kalau dari Q1 baca 1 jadi ke Q2. Nah, ini kan jadi ada 2 nih ya, jadi ada 2 jawaban. Q0-nya kalau berakhir di sini maka jadi reject. Kalau berakhir di sini kan menjadi accept. Gitu. Nah, karena ada jawaban yang accept ya, maka sebenarnya 00101 string ini akan di accept sama si mesin NFA ini. Jadi dia bisa di accept. Tapi memang cara penelusurannya tadi dia akan ada cabang-cabang gitu, bercabang kayak gini ya, cara penelusurannya.
Nah, sebenarnya walaupun ada apa ya namanya, ada rancangan NFA ya, rancangan mesin non deterministik. Sebenarnya kalau aslinya di komputer ya, kalau kita pakai mesin itu nggak bisa melakukan hal yang NFA seperti ini. Gitu. Karena sebenarnya komputer cuma bisa mengeluarkan output ya udah si mesin, sorry bukan komputer. Mesin tuh hanya bisa mengeluarkan output reject sama accept kan. Sedangkan kalau ini tuh bersamaan. Jadi sebenarnya mesin itu dia bisa melaksanakan tugas itu secara apa sebutnya ya, linear ya. Jadi sekuensial linear satu per satu gitu loh, satu per satu. Sedangkan kalau dari rancangan ini kan harusnya dari Q 0 ketika membaca 0 dia bisa langsung pindah 2 step kayak gini. Langsung bisa pindah 2 step bercabang seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau diimplementasikan ke dalam mesin itu tidak cocok ya, tidak cocok. Karena mesin itu biasanya berjalannya itu ya dia secara tadi nggak bisa paralel, nah maksudnya itu nggak bisa paralel gitu ngeluarin melakukan tugas secara paralel seperti ini. Nah, sehingga biasanya kalau kita punya rancangan yang bentuknya atau gambarnya ini NFA, itu bisa kita konversikan ke DFA. Ya, kalau DFA mah kan jelas ya, dia nggak paralel. Jadi kalau misalnya ada 0, ya satu state pindah ke state lain tuh cuman satu perpindahannya. Itu nggak paralel, bisa jadi ada di sini, bisa jadi ada di sana gitu. Nah, kenapa bisa NFA ini kita konversikan ke DFA? Apakah si string yang diterima sama NFA ini, ya misalnya biasanya ada 2 mesin jadinya kan. Yang ini misalnya mesin NFA diubah menjadi satu mesin DFA. Nah, apakah string yang di ACC oleh NFA ini bisa di ACC juga nggak sama si mesin DFA ini? Nah, kita akan lihat. Ternyata berdasarkan sifatnya, NFA sama DFA itu kan sama-sama mesin FA ya, sama-sama mesin finite automata. Mereka juga sama-sama menerima bahasa reguler. Nah kan mesin, balik lagi ke hierarki Chomsky, finite automata itu merupakan mesin yang dapat menerima bahasa reguler ya. Nah, berarti NFA sama DFA mereka tuh ya sama-sama bisa mengakses bahasa reguler. Jadi karena si jenisnya atau sifatnya ini sama, kita bisa mengkonversikan NFA ke DFA. Tapi kalau DFA ke NFA nggak bisa, dan sebenarnya buat apa juga gitu ya. Kalau DFA ke NFA mah, kalau tadi jelas kita mengkonversikan NFA ke DFA tuh supaya bisa diimplementasikan di mesin yang sesungguhnya gitu. Tapi kalau dari istilahnya dari DFA yang udah bagus diubah jadi ke NFA yang ambigu, ya itu mah nggak ada konversinya, ngapain juga dikonversiin ke NFA gitu. Jadi ternyata dari NFA kita bisa ubah ke DFA. Nah, untuk definisi formalnya sendiri NFA sama ya, sama seperti DFA. Dia ada 5 tuple, ada Q, alfabet, terus simbol ini, simbol transisi, sama initial state dan F. Ini sama. Nah, perbedaannya adalah di ini teman-teman, di simbol ini atau namanya simbol transisi ya. Karena kalau di DFA lagi-lagi tidak ada yang ambigu, itu isi tabelnya tadi tuh dia cuma satu step-nya kan. Jadi misalnya dari Q 0, kalau head baca 0, dia pindah ke Q 1. Udah, dia nggak akan pindah ke mana-mana lagi. Kalau Q 0 ketemu 1, dia akan pindah ke Q 3. Udah, jelas gitu. Pindahnya ke satu step saja. Nah, kalau NFA itu kan dia bisa ambigu, jadi bisa step-nya ini pindah
ke misalnya 2 state atau 3 state atau 4 state gitu ya. Dari satu state ini tuh. Makanya perbedaannya di tabel ini tuh kalau NFA jadi pakai himpunan. Jadi ada kurung kurawalnya. Kalau ini mah enggak kan, DFA mah enggak pakai himpunan karena udah jelas pindahnya ke satu state. Nah, kalau NFA bisa pindah ke lebih dari satu state, makanya pakai himpunan. Contohnya ini Q0, kalau headnya baca 0, dia bisa ke Q0 lagi atau juga bisa ke Q1. Nah, karena jawabannya adalah himpunan Q0, Q1. Terus Q0, kalau ketemu 1, dia ke Q0 lagi. Ya, memang tidak ambigu, tapi tetap harus dalam bentuk himpunan. Ya, harus dalam himpunan. Jadi di dalam tabel ini tuh semua isinya tuh bentuknya himpunan. Mau satu ataupun nggak ada gitu ya. Kayak contohnya Q2 ini kan dia nggak punya transisi, panah transisi kemana-mana kan. Nah, itu jadinya himpunan kosong. Kalau yang nggak ada transisi kemana-mana itu tulisannya jadi himpunan kosong. Kalau di DFA itu tinggal di strip aja sih, misalnya